Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pagaraga Channel. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun dunia gaib, pada malam ini kita akan mencoba menelusuri tepatnya berada di kilometer 18 ya, di mana tikungan yang sering terjadi kecelakaan. Dan pada malam ini kita kehadiran dua narasumber, di mana ini adalah Pak RT dan ini adalah Pak RW-nya. Mungkin Pak RT dan Pak RW bisa dijelaskan kejadian apa saja yang sudah terjadi di tikungan ini. Terima kasih pada Bapak, adik-adik semua yang sekarang sedang untuk mengadakan mediasi ini. Memang di sini sering terjadi kecelakaan di daerah jalan ini, di Jalan Musi ini di kilometer 18 tikungan ini. Dikatakan dalam setahun itu mungkin ada 10 kali, entah 8 kali. Saya sendiri pun pernah terjadi juga di situ. Kecelakaan 3 bulan juga saya di rumah. Saya kena berobat sama Cina pakai Sengse. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa jalan lagi, sembuh. Itu waktu itu anak itu lagi main HP dia. Nah, kecelakaan itu pas mau habis Natal tanggal 25 saya terjadinya 26-nya 2017. Nah, saya terjadi itu. Jadi memang sering terjadi, baru-baru ini mobil nabrak itu. Iya. Itu pelang itu. Lusa Pak RT ya? Jam 3 sore semalam itu kan. Jadi memang ya tempat ini sering terjadi kayak gitu. Jadi ya kita sudah pernah juga dicoba-coba sama orang ya Pak RT ya. Saya nggak percaya. Jadi kita susah juga. Kemarin ada Pak Ustadz dari mana di situ kan. Pernah juga mereka gitu. Ya tapi sering juga terjadi lagi gitu. Makasih dengan kehadiran adik-adik ini. Mudah-mudahan lah nanti dengan ada mediasi ini Bapak ya Pak ya. Kami pun minta bantuan lah. Jangan terjadi suruh kayak gini kan. Karena kalau dipikir jalannya udah lebar juga itu. Iya, itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak RT ada yang ingin ditambahkan Pak? Oh, udah. Oke pemirsa, tadi kita sudah dengarkan keterangan dari Pak RW ya. Mungkin nanti kita bisa mencoba menggunakan mediator agar kita tahu mengapa sering terjadi kecelakaan dan apa yang diinginkan oleh makhluk gaib tersebut. Oke. Kita langsung saja ke lokasi ya pemirsa. Di sebelah kiri saya sudah ada lokasi untuk mediasinya. Kita langsung ke sana aja. Yuk ikuti terus di jejak Pagaraga Channel. Sekarang kita sudah di tempat lokasi untuk mediasi ya. Di sebelah kiri saya sudah terlihat ada gundukan, di mana mungkin ada barang di sini sehingga tidak bisa dihancurkan ya. Nanti insya Allah Ki Aling akan mencoba mengambil barang yang berada di sini dan bisa untuk dihancurkan barang ini, tanjakan ini. Oke, bisa Ki Aling itu langsung diwujudkan mungkin. Airnya mana? Air. RT, coba aja. Anaknya sabar. Pesan marah-marah. Ngerti kamera mana? Dari sini ya Pak. Pak, datang. Sini ya Pak, tak apa.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Ki Aling sudah dapat mewujudkan mustika yang berada di gumpukan ini. Nanti kita bisa tanyakan ke Ki Aling jenis mustikanya apa dan apa manfaatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ki Aling sudah dapat mewujudkan mustika yang berada di tanah ini ya. Mungkin Ki Aling bisa dijelaskan mustikanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tidak tahu namanya apa batu ini, tapi yang jelas dia megang seperti ulama orangnya. Jadi janggutnya segini. Kegunaan batu ini yang pertama-tama sekali kewibawaan. Ketinggian kewibawaannya kalau tak salah tadi bilang 307 derajat. 307 derajat. Ini seperti yang bisa megang seperti pemimpin. Ke RT RW. Termasuk Pak RT, Pak RW itu bisa. Jadi hanya ya bukan kita percaya sama ini Pak, minta maaf ya. Kita percaya sama barang ini itu bersirik namanya. Salah, cuma ini lantaran saja. Jadi kegunaannya penunggunya dia bilang untuk kewibawaan. Apa benar? Mungkin karena batu itu ini tidak bisa dirobohkan. Ya ada juga kaitannya. Oh, ada kaitannya. Ada juga kaitannya dengan batu ini. Ya itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, sekarang saatnya kita untuk mengadakan mediasi ya, agar kita tahu apa yang telah terjadi di tanjakan itu dan turunan itu. Oke, langsung ya mediator. Oke pemirsa, sekarang saatnya kita menggunakan mediator ya. Kita masukkan makhluk gaib yang berada di sini biar kita tahu penyebab kecelakaan itu akibat apa. Bisa disaksikan mediator kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda orang Islam? Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Samsul. Samsul. Sebagai apa Samsul di sini? Sebagai apa? Apa kalian datang kemari? Kami hanya ingin menguak sejarah di mana tepatnya di tikungan situ sering terjadi kecelakaan. Apa itu masih ada sangkut pautnya dengan Samsul? Ya. Samsul di sini sebagai apa? Penguasanya? Adalah jaga rumahku. Rumah Anda di mana? Terletak di jalan itu. Samsul sudah berapa lama berada di situ? 875 tahun. Samsul, bagaimana cara Anda itu membuat masyarakat itu sampai kecelakaan sehingga memakan korban, bagaimana? Itu bukan ulahku. Jadi ulah siapa Samsul? Dari makhluk bangsa jin. Anda di situ bersama siapa aja? Satu keluarga. Satu keluarga. Jadi Anda hanya tempat di situ tapi tidak mengganggu masyarakat ya? Benar? Ya. Di
sini ada kerajaan atau bagaimana? Tidak. Jin itu banyak jin yang mengganggu masyarakat lewat di sini. Benar. Apa tujuan dia memakan korban sehingga meninggal dunia itu? Anda tahu? Apakah Anda sering diganggu juga oleh jin itu? Tidak. Berarti Anda tidak tahu ya mengapa sampai jin itu mengambil nyawa orang yang kecelakaan di sini? Tahu Samsul? Karena itu adalah rumahku. Kan itu rumah kamu. Kenapa yang ngambil nyawanya bukan kamu? Kenapa harus yang jin itu? Karena mereka meminta tumbal agar mereka menambah kekuatan mereka. Apakah mereka mampu untuk mengganggu masyarakat yang lewat sini imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuat iman kepada agama masing-masing? Mampu? Tidak. Kalau Samsul saya pindahkan rumahnya, Anda bersedia? Tidak. Tapi Samsul janji sama saya tidak mengganggu masyarakat kan? Ya. Itu salah manusia sendiri. Anda jelaskan kenapa manusia bisa salah. Karena pemikiran mereka kosong. Lalu? Dan tidak kuat imannya. Berarti sebelum ada jalan ini rumah Anda sudah di sini ya? Benar. Anda dulunya berasal dari mana? Dari Tanah Bintan atau dari mana? Tidak. Jadi Anda dari mana? Dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Raden? Ya. Berarti keturunan Anda pun tinggal di sini ya? Benar. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat yang sering lalu lalang di jalan ini? Jaga pemikiran kalian. Lalu? Perkuat iman kalian. Berapa banyak sebangsa kalian yang berada di daerah sini? Hanya satu keluarga dari kami. Oh. Lalu tadi ada masyarakat juga bilang bahwa perumahan di belakang itu tidak laku. Apakah itu ulah kalian atau bagaimana? Ulah dari jin tadi? Benar. Siapa raja jin di sini? Siapa namanya? Aku tidak mengetahuinya. Oh, tidak betul. Berarti banyak pengikut beliau ya? Ya. Berarti Anda tidak ada sangkut pautnya karena kejadian kecelakaan itu ya? Berapa, kalau saya boleh tahu berapa banyak keluarga Anda yang tinggal di situ? Semua ada 15 orang. 15 orang. Cek, Pak RT, Pak RW, ayo sini, tanya. Ayo, enggak apa. Ayo, Pak. Atau mau nyampaikan apa Pak? Ayo Pak, mau nyampaikan apa boleh? Baik, Pak. Pak, baik nih. Samsul, saya mau tanya ini. Samsul, Ya, Samsul. ya Samsul. Tadi saya mendengar keterangan dari Pak RT bahwa Pak RT sering dinampakkan di samping-samping rumah dia. Apakah itu Anda atau keluarga Anda? Tidak. Berarti dari jin itu ya? Berarti jin tadi. Benar. Apakah Anda tidak mampu untuk memberikan tahu atau melarang untuk mengambil korban di situ? Karena Anda sudah lama di situ. Tidak bisa. Tidak Kenapa? bisa. Maaf, ilmu Anda belum mampu untuk mengalahkannya. Mereka terlalu banyak. Terlalu banyak. Nah,
tempat itu kan sebenarnya sudah dihuni oleh masyarakat. Mungkin lebih duluan dari kalian ya. Bagaimana kalau misalnya Anda dipindahkan oleh guru kami sehingga Anda punya tempat yang bagus, yang enak gitu. Karena itu sudah banyak masyarakat yang tinggal di sini. Tidak bisa. Anda tempatnya di mana? Di parit atau di pohon? Mohon maaf ini. Tepat di jalan gitu. Pasti. Bukan di tengah jalan kan? Pas pertengahan jalan. Susah. Nah, mohon maaf ini, seandainya ini ya, keluarga Anda ada yang berjalan, kemudian tiba-tiba ada mobil atau kendaraan yang lewat, kan tidak tahu mereka. Jadi mohon maaf, terus terkena dari keluarga Anda. Salah siapa seperti itu kalau misalnya? Jadi mohon maaf ini. Jangan disalahkan manusia yang tidak Tidak hati-hati lah. tidak hati-hati karena mereka tidak mampu tahu. melihat gitu loh. Itu salah manusia sendiri. Nah, sedangkan dia tidak bisa melihat loh, Samsul. Yang membangun jalan ini. Oh, gitu. Nah, makanya supaya tidak terjadi musibah di keluarga Anda, mungkin guru kami siap untuk memindahkan, mencarikan tempat. Tidak bisa. Ya. Mungkin ada syaratnya gitu kira-kira. Ada syaratnya gitu yang tidak menimbulkan korban mungkin gitu. Hargai kami. Ya. Intinya Anda berada di situ tidak pernah mengganggu masyarakat kan? Tidak sama sekali. Berarti itu hanya ulah dari jin itu ya? Benar. Nah, kemudian di depan di depan kita ini ada batu besar. Ini mohon maaf. Apakah Anda juga penghuninya di sini? Tidak. Tidak ada. Jadi mohon maaf, keluarga Anda kalau main-main kemana nih? Sekitar sini juga. Ya, asal tidak ganggu ya. Benar. Jadi di depan kami ini juga ada sesepuh di kampung ini. Ada Pak RT, juga Pak RW yang Kebetulan dituakan di kampung Pak RW ini adalah korban kecelakaan yang dibuat oleh jin itu. Mungkin Anda melihat ini, bisa Bisa melihat Anda melihat beliau itu. beliau? Ah, betul. Ya. Jadi kan kasihan beliau tuh kalau sampai ada makhluk yang mencelakakan beliau karena beliau juga dipercayakan untuk memimpin di kampung ini gitu. Dipercayakan. Jadi mohon lah kepada Samsul lah ya, kalau bisa ingatkan mereka itu jangan ganggu masyarakat yang di sini. Walaupun lebih banyak dari keluarga Samsul. Bisa kira-kira minta tolong seperti itu? Tak mampu dia, Pak. Tak mampu. Tak mampu dia. Kalau banyak. Berarti Samsul intinya rumahnya di situ tidak pernah mengacaukan masyarakat ya? Apa dari keluarga Samsul sering menampakkan dirinya? Tidak. Kalau tak salah dengar tadi Samsul berasal dari Jawa, masih keturunan raja karena Raden. Iya. Raden siapa yang sebenarnya nama lengkapnya? Kalau boleh tahu. Nggak ingat ya. Awal ceritanya Anda bisa sampai ke Tanah Bintan bagaimana? Aku merantau di tanah Melayu. Untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu kebatinan diriku sendiri.
Berarti Anda masih ada sangkut pautnya tak dengan Gunung Lengkuas? Oh, tidak. Dari kerajaan Majapahit atau Sriwijaya kira-kira mungkin, mohon maaf ini kalau ingat. Aku tidak bisa menyebutkannya. Kenapa tidak pulang ke daerah Jawa lagi kalau memang di sini sudah mendapatkan ilmu kebatinannya? Karena di sini keluarganya sedikit, hanya 15 orang. Dari keturunan raja kan, terhormat loh Samsul. Kalau tinggal di kerajaan Jawa sana mungkin kan dihormati oleh penduduk di sana gitu. Jadi nggak kepingin pulang ke Jawa, ke kerajaan sana ya? Pak RW dia mau ditanya. Saya juga udah bingung. Hah? Tak ada? Ada? Silakan Pak. Tak ada? Kami datang di sini baik-baik, bukan apa-apa. Hanya ingin mengetahui sejarah atau kejadian-kejadian yang sering menimpa masyarakat di sekitar jalan situ. Itu aja sebenarnya, ya. Jadi jangan mohon maaf, jangan merasa terganggu ya. Kami nggak ganggu kok. Kami baik-baik. Udah. Siapa Pak? Halo? Ya, silakan. Maaf Pak Samsul. Ah. Pak Samsul sebagai di sini sebagai orang tua atau kan itu tadi bilang 15 ya. 15. Nah, maksudnya kan dari 15 itu kan tentu kan ada yang tuanya. Apa yang paling tua dia? Bagaimana? Ya, Oh, paling tua. Anak yang paling tua tuh, Pak. Bukan orang tuanya, anak. Ya, anaknya paling tua. Kan 15 orang tadi kan? Kan pasti ada yang lebih itu. Iya. Oke, Samsul, ada yang ingin disampaikan lagi mungkin ke kami semua? Tidak ada? Ada? Oke. Terima kasih ya Samsul atas informasinya ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, sekarang kita akan mencoba lagi memasukkan makhluk gaib ke meditator kita yang kedua ya. Bisa disaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Kenapa kamu manggilku? Kami hanya ingin mengungkap sejarah di sini. Dengan siapa saya berbicara? Raden Hambala. Raden Hambala. Nah, ini yang tua nih. Ini bapaknya yang paling tua. Anda sebagai apa di sini? Sektor keluarga. Berarti Samsul itu anak Anda atau bagaimana? Siapa dia? Dia mengaku sebagai Raden juga. Kalian ditipu daya jin. Itu bukan dari keluargaku. Jadi keluarga Anda sebenarnya berapa orang? Banyak. Berapa orang? Kami 7 turunan di sini. Oh, tadi tempat lain tuh, yang sebelah sana dia. Dia sini juga, tapi sebelah sana. Rumah Anda di mana?
Untuk apa kau menanyakan itu? Ya, karena biar masyarakat juga tahu di mana rumah Anda. Biar tidak sembarangan lewat sini. Di mana terjadi kecelakaan? Itulah rumah saya. Boleh saya pindahkan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena saya duluan yang berada di situ daripada kalian semua. Apa Anda sering mengganggu masyarakat yang lewat di situ? Tidak. Jadi siapa yang mengganggu masyarakat sehingga terjadinya korban meninggal di situ? Tidak ada yang mengganggu. Tetapi mereka lewat tanpa izin. Mereka tidak permisi. Jadi bukan ulah dari jin itu. Kan? Bagaimana cara orang manusia biasa minta izin kepada kalian? Ucapkan salam. Lalu Silahkan. Tidak akan terjadi kecelakaan di sini. Anda kenal sama yang penunggu batu ini? Ya, Siapa nama beliau? Ki Al Yusuf. Siapa? Ki Al Yusuf. Jadi beliau seorang yang hebat di sini. Ya, Seperti apa? Syekh apa, Pak? ya benar. Seperti kiai. Jadi berada di batu situ. Ya, Kemudian tadi yang pertama tadi siapa dia? Samsul. Samsul tadi mengatakan dia rumahnya di tengah jalan. Apa memang betul dia? itu tipu daya jin. Ya sebenarnya di mana dia tempatnya? Saya tidak mengenal mereka. Nah, karena di sini sering terjadi kecelakaan. Menurut pengakuan dari masyarakat sini dalam waktu setahun tuh bisa 8 atau 7 kali atau 10 kali gitu. Apa memang betul itu ulah-ulah dari jin-jin itu? Itu karena keteledoran manusia. Sekarang begini, kalau dalam posisi naik kendaraan kan tidak selalu mengucapkan salam karena dalam kondisi fokus. Nah, apa kira-kira dengan membunyikan klakson itu termasuk bisa? Ya. Karena mereka kan tidak mengerti gitu. Sebab di sini sering terjadi gitu. Baru-baru ini terjadi kecelakaan itu juga ulah itu. Sekitar 3 hari yang lalu. Bukan ulah kami. Ya, maksudnya ada jin juga yang mencelakakan gitu ya. Tadi Anda bilang di sini tidak ada jin. Itu bukan dari keluarga kami. Berarti di sini ada terletak jin kan? Saya tidak tahu asal-usul mereka. Anda tadi mengatakan namanya Hambala. Raden Ambala. Berarti Anda keturunan raja? Ya, Kalau boleh tahu kerajaan mana? Dari Pulau Jawa atau Sumatera? Sriwijaya. Oh, Sriwijaya. Ya, Oh. Anda sebagai apa? Putranya atau apa? si putra terakhir. Putra terakhir ya. Ya, Kenapa sampai di Kepulauan Riau atau di Bintan ini? Kalau boleh tahu. saya diutus Untuk menyebarkan agama Islam. untuk menyebarkan agama Islam ya. Selain Anda siapa kira-kira yang ditugasi untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Bintan sini? Raden tidak banyak. Oh, Raden tidak banyak ya. Dari keluarga Anda kira-kira dari di sini ada keturunan Anda? Ya, Sudah ikut juga menyebarkan agama Islam? ya, Apakah yang Anda masukkan dalam agama Islam itu termasuk golongan Anda, jin misalnya? bukan. Bukan, manusia. Ya, Sampai sekarang masih menyebarkan agama Islam semasa hidup. semasa hidup. Gitu. Tadi ditanya sama kawan kami, tempatnya Anda. Tadi mengatakan di mana ada kecelakaan di situ ada. Berarti Anda berada di situ. Ya, Kenapa tidak punya tempat yang lain? karena itu sudah tempat kami. Hanya manusia yang mengganggu kami. Oh gitu. Di tengah jalan tadi Ya, rumahnya. Tadi kata Samsul di tengah jalan juga.
rumah dia. Dia bukan dari keturunanku. Iya, ini mohon maaf. Raden kan orang baik, keturunan Raja Sriwijaya ya. Ah, orang baik. Kemudian menyebarkan agama Islam juga, itu juga hal yang sangat baik, sangat mulia, ya kan? Nah, bisa enggak kira-kira kalau misalnya Raden bisa mengingatkan, tidak mencelakai gitu? Jin-jin itu mau ganggu atau mau mencelakai, Raden mengingatkan, jangan ganggu itu, orang baik-baik gitu. Itu bukan tugasku. Andai kata Raden dipindahkan, tidak berada di tengah jalan, walaupun itu rumah Raden dah lama dulu di sana. Kemudian guru kami mencarikan tempat yang cocok gitu, kira-kira Raden bersedia enggak? Supaya masyarakat sini juga tidak merasa rasa ketakutan nanti, nabrak ini nah, gitu. Mereka hanya perlu salam. Hanya perlu salam aja ya. Ya. Oke, dari bagian Anda, bagian Raden tidak mengganggu. Apakah jin itu kan hanya bisa mengganggu? Bagaimana cara kami untuk mengusir mereka? Itu bukan urusan saya. Panggil saja jin itu. Mereka bukan orang Islam. Anda berada di sini udah lama, berarti kenal beliau nih, samping kanan saya, Pak RW sama Pak RT yang dituakan, yang memimpin kampung ini. Rumah saya tepat di depan rumahnya. Di depan rumah Pak RT? Ya. Oh. Tapi Anda tidak mengganggu keluarga Pak RT ya? Tidak. Bagus. Assalamualaikum. Salam. Betul Anda namanya Raden Hambala? Ya. Berapa lama tinggal di sini? 5.000 tahun. Boleh saya meminta sesuatu? Apa itu? Saya cuma minta satu. Kamu ikut saya. Tidak usah tinggal di situ. Biar warga tidak resah, biar tidak ada lagi tumbal-tumbal kecelakaan di sini. Bagaimana? Bersedia? Saya harus bertanya dengan keluargaku. Silakan tanya. Ya, sebentar. Bagaimana? Ya, Bisa? Ikut saya? keluargaku akan nurut denganku. Karena aku yang tua di situ. Tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jika nanti terjadi kecelakaan, itu bukan salahku. Berarti rumah kami telah ditempati oleh jin-jin. Ya, Berarti bukan golongan Anda ya? bukan. Golongan lain ya? Ya. Saya bersedia dipindah. Tetapi jika terjadi kecelakaan, itu bukan penyebab keluarga Raden. Iya, paham. Itulah yang diminta kami. Itu maksud kami datang ke sini. Nomor satu, mau menguak hal-hal kejadian-kejadian yang di situ kita berakan itu. Dan yang keduanya, saya minta tolong mau mindah kalian semua. Jadi supaya tidak ada kecelakaan lagi. Itu maksud kami sebenarnya. Kasihan sama Pak RT, Pak RW, rusak resah juga. Ya. Hambala mintanya di gunung apa di pokok atau di air atau di mana? Apa terserah saya? Terserah saya. Asalkan tempat itu jauh dari masyarakat. Iya. Saya yang akan mindah. Nanti ikut saya ya. Ya. Ya, Termasuk
keluarga kamu semua, kamu ajak semua ikut kami ya. Semua pasti akan ikut. Ya, ya, ya. Pak RT tanya. Sini. Bang, saya mau nanya bang. Ya sini aja sini. Sini Pak, sini. Raden, ini bang. Sebelumnya saya minta maaf bang. Apa Bang Sarjan ini ada yang Raden. Raden bangsa Raden ini apa ada yang jahat apa kan maksud saya gini, tidak semuanya kan Raden itu baik apa jahat kan baik, tentu ada yang jahat, apa juga bangsa jin pun gitu juga, apa betul? Keturunanku tidak ada yang memakan tumbal. Oh gitu. Itu tidak jin bang ya? Bukan ya Raden ya? Nah itulah saya mau tanya itu aja. Nah, makasih ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RT. Sini lah Pak RT. Aduh. Ya, duduk ngumpul-ngumpul sini. Pak, tanyain sekeliling rumah saya ada itu lagi Pak. Sekeliling rumah. Sekeliling rumahnya. Raden, mohon maaf ya. Saya mau tanya, itu Pak RT menanyakan apakah di sekeliling rumah Pak RT yang bertepatan dengan rumah Raden itu ada nggak makhluk-makhluk lain yang di situ selain Raden dengan keluarganya? Banyak. Artinya dia jahat ya? Ya. Raden nggak mampu untuk mengusir mereka atau memberitahu gitu? Bukan urusanku. Oh, bukan urusan. Ya. Mereka yang memakan darah. Oh gitu ya? Ya. Jadi berada di situ terus ya? Ya. Itu wujudnya apa itu? Maaf, pocong atau genderuwo atau apa gitu? Banyak ya? Tapi bukan tinggal di rumah Pak RT ya, bukan ya? Tidak. Tidak, hanya di sekitarnya aja? Ya. Oke, makasih. Ayo Pak RT, Pak RT. RW ada lagi? Oke, Raden Hambala, terima kasih informasinya ya. Assalamualaikum. Salam. Oke pemirsa, tadi kita sudah dengarkan bahwa tadi yang Samsul itu hanya mengaku-ngaku ya. Ini sebenarnya adalah Raden Hambala. Sekarang kita akan mencoba memasukkan salah satu jin yang sering mengganggu masyarakat sehingga memakan korban hingga tewas ya. Bisa disaksikan kamera. Ini mediator kita yang ketiga ya. Siap. Assalamualaikum. Ada jin yang berada di sini ya? Ya. Ya. Untuk apa kalian datang mari? Kami kan mau sejarah di sini. Santai-santai aja kita. Kami datang di tempat baik. Duduk. Ada yang sering membuat orang kecelakaan di sini. Kenapa? Ya. Kenapa? Hah? Dari berwaslika. Dari tempat lain. Kenapa? Supaya Anda kuat. Benar. Berapa pengikut Anda di sini? Ribuan. Ribuan. Berarti Anda tahu dengan Raden Hambala tadi? Kenal? Ya. Anda sudah berapa lama berada di sini? 1000 tahun. 1000 tahun. Berarti lama Raden ya di sini ya? Kenapa Anda sering memakan korban di sini? Banyak kali makan korban di sini. Termasuk nih RW nih. Kenapa kamu jahat kayak gitu kepada manusia? Agar kekuatanku bertambah. Jadi dengan memakan korban tumbal itu darah kamu kuat? Ya. Mana kuat ilmu kamu sama Allah Subhanahu wa taala?
Apa kamu yakin ilmu kamu lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala? Kamu yakin? Saya bisa minta tolong. Oh ya, nama kamu siapa? Siapa nama kamu? Untuk apa kau ingin mengetahuinya? Ya, agar kami tahu juga nama Anda siapa yang membuat sering kecelakaan di sini. Idris. Idris. Idris duduk, coba duduk Idris. Bagus namanya nama-nama. Tapi kok jahat kali nama Idris. Berarti Anda bukan Islam? Anda mau masuk agama Islam? Tidak. Kenapa? Kami di sini datang baik-baik, ingin menguak sejarah di sini saja. Berarti benar ya kamu yang mengambil korban di sini ya, Tumbal ya? Yang dikatakan oleh Raden Hambala tadi? Benar? Benar. Rumah kamu di mana? Kamu juga yang ingin mau mencelakakan saya kemarin. Pada tahun berapa itu? Kami naik angkot, kamu patahkan setirnya ya? Ya. Tapi Anda tidak sanggup. Gagal. Ya kan? Pernah nih Pak. Ini angkot atas setirnya tuh. Hampir nabrak tiang-tiang yang kecil-kecilnya. Itu nggak selamat. Benar? Rumah Anda di mana? Sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Berarti Anda raja di sini? Ya. Ya. Anda masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan Gunung Pungkuas? Tidak. Tidak. Apa ini perumahan di belakang tidak laku itu ulah Anda? Ya. Idris berbentuk apa di sini? Kau tidak perlu tahu. Tidak betul. Duduk. Duduk diam. Duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Duduk. Duduk. Anda bisa jangan mengganggu masyarakat lagi. Bisa? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena itu makananku. Kamu kan bisa cari dari hewan, jangan manusia. Bisa? Bagaimana cara Anda membuat orang itu kecelakaan? Anda menutup matanya atau bagaimana? Banyak cara. Salah satunya? Menutupi pandangan mereka. Anda mampu mengganggu masyarakat yang imannya kuat, tak beriman? Ya engkau. Hah? Kenapa Anda suruh saya dia? Anda mampu mengganggu orang yang taat ibadah? Kami di sini datang baik-baik. Kami hanya orang biasa yang ingin membantu saudara kami agar tidak lagi terjadi ada korban di sini. Bisa kami minta tolong? Tidak. Jangan. Salaman dulu, kenalan. Duduk baik-baik. Siapa nama Anda? Idris. Bagus namamu ya. Seperti Nabi ya. Apa masalahnya? Kok kamu mengganggu terus? Hah? Jangan seperti itulah. Ya, kita sebenarnya sama-sama ciptaan Allah, hanya beda alam. Ya.
Jadi saling hormat menghormati. Coba jangan emosi, lemaskan tanganmu. Saya cuma meminta tolong sama Anda. Saya tidak bermaksud untuk merusak rumah kamu, minder rumah kamu, tidak. Cuma saya mau minta tolong sama kamu, kalau tidak keberatan, ayolah ikut saya menuju ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, biar tidak di sini jatuh korban terus. Ya, Idris ya. Anda bersedia? Suaranya baik. Ya Idris ya. Seperti Raden Hambala itu sudah bersedia ikut kami. Apa salahnya Idris kalau ikut kami juga? Kamu ciptaan Allah, kita pun ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Ya, Idris ya, ikut kami ya. Kami sediakan tempat yang layak agar tidak meresahkan warga, agar tidak jatuh tumbal ya di sini ya. Aku mau ditempatkan di lereng gunung. Boleh? Boleh. Asal kamu dari sini ikut kami ya. Ya Idris ya. Janji tapi ya, betul-betul ya. Ya, Ajak semua pasukan kamu ya. Ya. Kamu mau masuk agama Islam? Tidak. Tak perlu, itu terserah Anda. Mau masuk agama saja, apa saja terserah Anda, itu keyakinan Anda. Cuma saya minta hanya itu. Tolong ikut saya nanti ya. Kasihan yang di sini, yang tertua di sini seperti Pak RT, Pak RW, masyarakat lain-lain, lalu lalang di sini kecelakaan terus, ya? ya. Ya sudah kalau begitu. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf ya. Ya. Kamu siap-siap begitu saya pulang dari sini, kamu ikut ya. Ajak semua keluargamu Idris ya. Ya. Oke Idris, terima kasih ya karena udah mau saling menolong ya. Ya. Terima kasih informasinya ya. Ya. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan mediator menggunakan teman saya, kru saya, dan alhamdulillah kita dapat sejarah di sini, di mana di tepat jalan situ, turunan situ berada rumah seorang Raden yang berasal dari Sriwijaya yang bernama Raden Hambala, dan beliau itu tidak ada sangkut pautnya dengan kecelakaan yang sering terjadi di sini, namun ada banyak jin yang mengganggu masyarakat sehingga di sini banyak kecelakaan hingga memakan korban. Dan alhamdulillah tadi guru saya sudah minta tolong juga ke beliau, ke jin itu yang bernama Idris, dan alhamdulillah dia berjanji tidak akan mengganggu masyarakat yang lalu lalang di sini dan akan dipindahkan ke permintaan dia tadi ke lereng gunung ya, ke lereng gunung. Insya Allah nanti kita akan mencoba memindahkan beliau beserta pasukannya. Mungkin itu aja lah. Mungkin dari Pak RW ada yang ingin disampaikan lagi? Ganti. Enggak lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuma mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru kita dan semua rekan-rekan. Mudah-mudahan dengan ada ini, kecelakaan ini tidak akan terjadi lagi. Amin. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW ada yang disampaikan lagi? Sama udah. Oke pemirsa, sekian aja video kali ini. Semoga aja untuk kedepannya tidak ada lagi ya yang di sini memakan korban. Dan saya hanya ingatkan kepada masyarakat khususnya di Kijang, kalau berkendara itu jangan memikirkan hal-hal yang negatif, jangan memikirkan hal-hal yang buruk. Itu justru itu yang mengundang jin untuk mengganggu pikiran kita. Jadi begitu kita membawa kendaraan, jangan lupa membaca doa untuk membawa kendaraan dan istighfar menurut agamanya masing-masing, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan
oleh gangguan makhluk gaib. Oke, sekian aja video kali ini. Oh ya, untuk pemberitahuan, kami setelah dari Batu 18 ini akan melanjutkan perjalanan kami untuk menelusuri ya, di mana di Simpang Korindo, tepatnya di lampu merah, di situ sering terjadi kecelakaan. Insya Allah kita akan mencoba menguak juga di daerah situ apa akibatnya dan siapa makhluk gaib itu yang mengganggu masyarakat hingga sering terjadi kecelakaan. Oke, sekian aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan terutama di share. Oke, terima kasih juga kepada Pak RW, Pak RT juga. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Semoga ini dapat pembelajaran lah untuk kita. Jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang negatif lah, karena itu akan berefek kepada kita sendiri. Oke, sekian aja video kali ini. Kalau saya dan beserta kru ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian aja video kali ini. Ikuti terus, tetap di jejak Pagaraga Channel.